Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita lihat materi dari buku Beyond Order Jordan Peterson ya, khususnya aturan ke-10. Jangan mengingini. Wah, ini kedengerannya kayak aturan lama banget ya. Tapi sumber ini membahasnya sebagai prinsip psikologis loh. Cukup dalam. Betul, bukan sekedar larangan biasa. Nah, yang bikin penasaran nih, kenapa sih aturan soal mengingini ini penting banget menurut sumber ini? Jebakan psikologis apa sih sebenarnya yang mau dihindari? Kok bisa dikaitkan sampai ke dendam gitu? Nah, itu dia ya. Lompatannya kan cukup jauh. Dari sekedar ingin jadi dendam. Yang menarik itu, gimana penulisnya ini memetakan semacam jalur psikologisnya. Jadi argumennya gini, mengingini atau keinginan yang berlebih ini seringnya muncul dari perbandingan sosial. Banding-bandingin diri sama orang lain terus ya? Iya. Kita terus fokus ke apa yang orang lain punya, yang kita nggak punya. Nah, itu bisa muncul iri kan? Oke. Penulis ini bilang, rasa iri ini kalau dibiarin, wah, bisa berubah jadi keyakinan kalau kita ini diperlakukan nggak adil sama dunia. Jadi merasa jadi korban gitu. Tepat, merasa dunia berutang sama kita. Nah, dari perasaan dirugikan inilah, akar dendam atau resentment itu bisa tumbuh. Logikanya jadi bahaya kan? Bisa mikir, wah, karena saya dizolimi ya, saya berhak lah ngapain aja buat dapat yang saya mau. Atau malah mau balas dendam ya? Bisa jadi. Dan ini nyambung ke aturan 11 di buku itu juga kan, soal jangan jadi pendendam, penipu, atau sombong. Arogansi ini bisa dipakai buat menipu diri sendiri dan orang lain. Jadi mengingini tuh kayak pintu masuknya gitu ya ke hal yang lebih gelap. Bisa dibilang begitu ya, pintu masuk potensial ke kondisi psikologis yang... Contoh kan, yang soal pelayan muda itu? Iya, betul. Kisah di Toronto itu ya. Itu kontras banget ya. Dia nggak fokus ke apa yang nggak dia punya. Malah sebaliknya. Dia nggak ngeluh, nggak pengen kerjaan lain, tapi malah fokus total ke kerjaannya saat itu. Nyari cara gimana biar kerjaannya jadi paling bagus, bahkan bersyukur dengan apa yang ada. Dan hasilnya justru di luar dugaan ya. Dapat promosi berkali-kali. Betul. Itu menunjukkan kalau energi yang tadinya buat ngingini atau ngeritik, kalau dialihkan ke dalam, ke tanggung jawab, hasilnya bisa beda banget. Jauh lebih produktif ya. Nah, iya. Dan ini nyambung lagi, penulisnya nawarin semacam penangkal kuat buat ngingini ini. Penangkalnya intinya ada di aturan lain. Aturan ke-12, bersyukur. Tapi bukan syukur yang pasif ya. Bersyukur meskipun ada penderitaan. Ini yang penting digarisbawahi. Bukan naif, bukan menyangkal kesulitan. Tapi pilihan sadar gitu. Tepat. Pilihan sadar dan berani buat mengakui apa yang masih baik, apa yang masih bisa disyukuri, walau hidup lagi susah. Jadi bukan berarti kita harus happy terus ya, tapi lebih ke mengakui hal baik yang masih ada. Iya. Penulisnya berpendapat, sikap syukur yang dipilih secara sadar ini, secara psikologis, itu bikin posisi kita lebih kuat. Lebih kuat daripada? Daripada kejebak dalam lingkaran kepahitan, atau banding-bandingin diri terus-menerus gitu. Fokusnya dialihkan dari yang kurang ke yang ada, sekecil apapun itu. Jadi ini soal mengendalikan fokus internal kita ya, dan balik lagi ke soal tanggung jawab pribadi. Betul sekali. Itu ditekankan banget di sumber ini. Ada kutipan yang lumayan ngena itu. Perhatikan bahwa peluang mengintai di mana tanggung jawab telah diabaikan. Nah, itu dia. Kayak peta harta karun tersembunyi kan? Iya juga ya. Daripada lihat rumput tetangga, mending lihat halaman sendiri gitu ya. Persis. Tanggung jawab apa nih yang mungkin selama ini kita abaikan? Potensi apa yang belum digali? Disitulah, menurut penulis, peluangnya sering muncul. Oke. Tapi ada satu lagi peringatan penting nih. Soal penipuan diri. Penipuan diri? Iya, yang sering kali dipicu kombinasi dari mengingini, dendam, sama arogansi tadi. Nyambung lagi ke aturan 11. Kenapa itu bahaya banget? Karena, menurut penulis, itu bisa merusak kompas internal kita, insting kita, penilaian dasar kita buat navigasi hidup. Wah, Apalagi pas krisis kan, saat kita butuh banget pikiran jernih, kalau udah biasa nipu diri, kita jadi nggak bisa percaya sama penilaian sendiri lagi. oke. Jadi runyam ya kalau udah sampai situ. Nah kalau kita coba rangkum nih untuk Anda yang mendengarkan, intinya apa sih dari pembahasan kita ini? Aturan jangan mengingini ini ternyata, maknanya dalam banget ya, bukan cuma soal nggak irih materi. Betul, ini lebih ke sikap psikologis mendasar.
Untuk melawan jebakan perbandingan sosial, hindari bibit dendam, dan yang penting, arahkan fokus kita kembali ke, yaitu tadi potensi dan tanggung jawab pribadi. Iya, yang mungkin ada di depan mata kita sebetulnya. Dan solusinya itu bukan sekedar nahan keinginan ya, tapi lebih ke mengubah energi keinginan itu. Mengubahnya jadi apa? Jadi, membidik tujuan yang lebih tinggi, merangkul tanggung jawab, bahkan yang mungkin dihindari orang lain. Dan secara aktif, memilih rasa syukur bahkan di tengah kesulitan. Fokusnya ke pengembangan diri dan kontribusi. Itu jalan menuju makna katanya ya, sebagai lawan dari sekedar mengingini. Betul, itu argumen utamanya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda renungkan dari pembahasan kita ini. Gimana kalau Anda coba ya mungkin sebagai eksperimen kecil aja dulu, secara sadar, coba praktekkan rasa syukur untuk hal-hal kecil hari ini. Atau cari satu aja tanggung jawab pribadi yang mungkin selama ini agak Anda hindari, terus coba ambil. Kira-kira ya seperti yang disarankan sumber ini, kemungkinan hal itu bisa nggak secara bertahap gitu, mengubah perspektif Anda sehari-hari. Mungkin menjauhkan Anda dari siklus perbandingan dan potensi rasa resentimen tadi, ya sesuatu untuk dipikirkan.